Kembali kita belajar trading di trader pemula ya. Masih platformnya Binomo. Saya melanjutkan yang video yang kemarin. Begini, dasar berpikirnya dulu ya teman-teman. Pada hakikatnya sebagai pelaku trading atau perdagangan adalah trader. Kita ini trader ya. Kita ini yang membaca dua sisi sebagai penjual dan satu sisi kita juga sebagai pembeli. Jadi di dalam benak kita ini ada pasar, ada market. Makanya teman-teman selalu memberikan istilah ini. Kalau pada waktu pasar atau market itu naik ya, dikatakan seperti ini naik ya, maksudnya ini ke sana ya, ini naik ke atas. Jadi yang menjadi dilihat naik itu adalah karena ini pembeli, buyer, ini buyer dan ini buyer semua. Ini penjual, seller. Ya, jadi muncul lagi buyer, muncul lagi buyer, muncul lagi buyer. Nah, istilah-istilah itu dulu ya kita pahami pelan-pelan. Sebab kalau tidak begitu kita tidak akan paham ya teman-teman. Pemahaman yang secara umum bagi teman-teman yang melihat di Belantika banyaknya YouTube yang belajar trading, itu semuanya ini sedang market sedang uptrend ya. Kalau kita lihat nanti seperti ini, nah ini ya, kita lihat ya, nah, kalau seperti ini disebut ini downtrend, turun ya, ini turun ya, ini turun, downtrend. Saya ganti dulu dengan ini ya. Nah kalau ini kan turun, nah jadi downtrend. Kemudian tadi kita lihat ini naik ya, nah ini naik, ini uptrend. Terlihat ya, turun, ini naik ya. Demikian juga ini naik, dan ini turun seperti itu. Jadi naik dan turun, harga yang disebut semua teman-teman itu harga ya, harga naik dan turun, yaitu pasarnya sendiri. Sebetulnya saya akan buka ya di zoom out. Nah teman-teman lihat, ketika ini menurun ya, walaupun tidak curam, menurun, lihat banyaknya para penjual, yaitu merah terus. Ini memasuki pasar, atau kita lihat dulu, nah ini merah semua ya. Saya akan ngomong dulu masalah pasar. Pasar adalah pertemuan penjual dan pembeli ya. Yang nongkrong di pasar-pasar adalah penjual, yang datang ke pasar-pasar orang niat membeli. Kalau pasar yang real yang kita lihat sehari-hari itu adalah misalnya pasar tradisional atau supermarket itu ya, market, pasar, super ya besar ya, pasar besar modern ya, supermarket, bukan tradisional becek-becek. Nah kalau kita lihat harga, ini harganya, kalau pedagang kirim ke pasar sayur, beras, apalah itu dikirim semua, kopi, gula ya, semua dipenuhi. Terus Anda lihat ini kan pembeli nggak ada yang datang sama sekali ya. Jadi kita belajarnya begitu aja. Kenapa? Kita hindari untuk menghafal bentuk-bentuk candlestick atau candlestick pattern ya. Ya kita tahu ini doji gitu ya, ini apalah itu hammer ya, mana yang ini hammer seperti itu ya, ini ekor, ini body apa, nih pusing terlalu banyak, apalagi strategi yang
teman-teman punya di sekitaran YouTube banyak sekali ya. Hati-hati ya sahabat, bagi para pemula itu jangan terkesan per menit per 60 detik melakukan transaksi perdagangan ya. Ya, ada istilah banyak ya, follow the trend seperti ini katanya follow the trend. Kalau merah ikuti saja merah gitu ya. Kalau misalnya di sini kita merah kemudian di hijau ya, banyak yang ngomong ya karena ini masih merah, follow the trend, lakukan saja, nanti pas saat kompensasi kita merah lagi, kalau hijau lagi di sini merah lagi karena ini cenderungannya turun. Nah, sepertinya tebak-tebakan. Kalau teman-teman berdagang nggak mungkin dong uang yang kita taruh sebagai aset modal ya itu tebak-tebakan, jadinya judi kayak orang main kartu. Kita nebak kartunya teman masa tahu gitu ya. Jadi saya ngoceh dulu supaya ngerti ya. Nah, kemudian muncul di sini simbol-simbol. Tadinya ini udah ke atas ya teman-teman, ke atas terus dia menurun karena yang hijau ini pembeli ya. Pembukaan di sini harga yang dibuka sama para pembeli kemudian meningkat, menaik. Dia belanja membeli ini barang-barang yang dibeli sama dia tuh ini dan ini yang ada di pasar dan ini dan semua ini mau diborong nih. Tapi ternyata dia sampai sini saja sudah diem, bahkan turun nih, meninggalkan ekor di atasnya turun ya. Tadinya sudah sampai ke sini, minat para pembeli ya, minatnya sampai di sini. Nah, perhatikan ini saya punya kursor, turun dia ya. Jadi bekas ini meninggalkan bekas, dia turun. Nah, gitu. Jadi kita di sini tidak bisa melakukan tindakan apapun ke menit berikutnya. Ya kan? Belum bisa. Kita masih melihat akankah ini terus dia menerjang naik ya. Nah, ternyata dia turun seperti ini, walaupun turunnya tidak serius, kecil ya. Ini gede, ini tipis. Nah, di sini juga kita belum bisa mengambil sebuah langkah atau opsi atau eksekusi karena kita tidak tahu ya. Kalau kita lihat tingginya ini ya bisa saja kalau kita untung-untungan ini bakal naik lagi deh gitu ya, bakal naik lagi. Enggak, ini turun ya, makin kecil lagi. Nah, kalau kita lihat karakternya ini makin kecil, makin lemah, penjual makin males. Ini bahasa hari-hari lah yang saya pakai, bukan bahasa teman-teman. Ini bahasa ilmu ekonomi, makin males mensuplai barang gitu ya. Namun muncul juga pembeli menyapu semua ini, dibelinya diborong, munculnya sampai ke atas. Tapi karena nggak ada lagi, dia turun lagi minatnya sampai di sini saja, closing price ya kan. Kemudian muncul lagi penjual. Nah, makanya tidak bisa habis menit ini kita bantai di sini trader, kita bantai di sini opsi atau open posisi, nggak bisa. Bukan begitu, kita tunggu informasinya apa, sinyalnya apa, perintahnya seperti apa, lah baru kita bisa memberikan keputusan, nggak tiap-tiap menit atau tiap-tiap detik ya kan. Jadi kalau tebak-tebakan kita ngapain, kita harus berpikir ya kan, follow aja the trend terus. Ini bagaimana kita follow the trend ini hijau begitu besar, mungkin kalau dipikir-pikir ini bakal ke sana melangit ya kan, enggak juga itu, sampai sini diam. Inilah sifat trading yang ada di pasar atau market atau perdagangan ya, kecenderungan. Sebenarnya begini, bagi teman-teman yang main di forex dan main di valuta asing dan sebagainya, saham itu, ini kita hanya mainnya per menit. Tapi kalau main-main di jual beli saham bulanan ya, 3, 4, 5 bulan baru dijual, demikian juga untuk forex, nggak yang menitan gitu. Jadi karena di dalam binary option trading itu per menit gitu ya, ini 1 menit paling jauh kita memprediksi 3 menit ke depan, 5 menit ke depan, kita per menit. Nah, oleh karena itu
Jangan lakukan tindakan apapun dengan gegabah per menit, jangan. Lihat dulu ada apa dengan itu ya. Oke, ini pasarnya seperti ini ramai sekali pasar ini, beli jual beli jual beli jual ya. Coba kita lihat ini tadi nah ini nih, ini aset mata uang yang diperdagangkan. Jadi kita harus ngerti dulu ini benda apa ini beras, ini gula, atau ini apa kalau di pasar. Inilah yang diperebutkan oleh mereka hijau dan merah, dan ini berubah-ubah setiap menitnya di bursa ya, di pasar saham. Nah sedangkan kita ini nggak pernah baca itu loh, bagaimana sahamnya Toyota naik apa tidak ya. Di Indonesia sahamnya Kimia Farma apa kabar gitu ya. Lalu juga ini sebetulnya dipengaruhi dengan berita-berita harga minyak per barrel itu naik turunnya bagaimana, harga emas dunia bagaimana, kemudian negara-negara yang berkuasa ekonomi kuat seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya itu bersitegang dengan nilai tukar uangnya ya kan. Ini euro dan Amerika ya, ini euro, nilai mata uang euro terhadap US berapa kan gitu ya. Tadi saya misalkan ini cabai, ini beras, ini gula, itu kalau tradisional pasar. Ini bukan. Jadi kan semua bicara tentang uang, mata uang dunia. Nah ini mata uang dunia, rupiah nggak ada di sini loh, ya nggak bermain. Jadi kita sedang melihat inilah yang diperjuangkan oleh mereka penjual dan pembeli. Jadi kalau kita lihat ini penjual pembeli, penjual, pembeli, mereka tertarik dengan euro USD ini menguntungkan. Kelak setelah dibeli mereka akan jualannya akan laku keras gitu ya kalau kita bicara saham. Nah teman-teman belum trading ya, masih ngoceh, tapi yang penting basically tahu dulu ya gitu. Nah seperti sekarang nih jam sekian di negeri kita, di negeri lain itu kita lebih dulu 7 jam ya, mereka ketinggalan 7 jam. Jadi kita lihat saja. Baik, kita akan coba bergeser berganti mata uangnya atau asetnya ya, yang sangat-sangat populer antara para trader kita ini Crypto IDX katanya gitu. Kita lihat, nah kan seperti ini ya, ada kemiripan ya seperti ini. Jadi kita bicara di kripto, pedagang kripto dan penjualnya tadi euro USD kita klik, mirip ya, tidak sama, tapi sama-sama tendensinya, tendensiusnya adalah uptrend seperti itu ya teman. Nah kalau kita lihat tadi di kripto lagi seperti ini, demikian ya, dia up tapi turun di sini. Nah coba ya kita perhatikan di sini pelan-pelan, kita pelajari. Mungkin yang lagi populer di teman-teman para trader yang ada di YouTube ini, banyakkan mereka perhatiannya kepada aset kripto IDX ya. Mari kita lihat. Ini pembeli serius dari kecil besar kecil besar lagi kecil. Nah sampai di sini yang paling atas ini stop. Kenapa dia stop? Jenuh teman-teman. Nggak ada lagi yang mau dibeli, ini sudah habis, disapu semua. Peristiwa sebelumnya ada barang dibeli habis, punah nih barang ini semua. Sampai di sini dia menjadi stop, puncak harga tertinggi, resisten ya. Sedangkan ini adalah puncak harga terendah. Ketika dia di sini melorot terus, nggak terus sampai keluar ya, berhenti. Stoppernya di sini harga paling rendah. Muncullah para pembeli, langsung menyapu pasar, naik. Muncul lagi penjual antar barang, naik lagi, dibeli, disapu semuanya. Semua ini disapunya, muncul lagi. Nah, jadi yang di sini sudah berkuasa mereka para pembeli atau buyer ya. Nggak apa-apa ya, saya ngoceh lebih banyak dulu. Seperti itu. Nah, kita lihatnya sekarang. Ya, itu dulu ya. Jadi kalau tradingnya gampang ya, cuman pemahamannya saja gitu ya. Ini apalah doji, itu saya juga nggak hafal nih, pusing hafalinnya segitu. Nah seperti ini ya contoh lagi. Ini nih yang ini nih, yang hijau ini tadinya sudah sampai mana itu
sini ya. Kemudian dia naik, tadinya dia merah ini, kemudian naik sampai sini menjadi hijau, ditutup di sini, harganya ditutup di atas. Kemudian dari menit berikutnya tadi itu dari sini, kemudian dia naik sebentar, kemudian turun. Nah ini ada ekornya, turun sampai ini nutup, ya kan? 60 detik di sini ditutup. Nah tidak sampai ke bawah gitu ya. Dan sini belum. Nah kemudian, nah itu sebab kita tidak bisa langsung melakukan perdagangan. Turun lagi, kita tunggu sampai ada nanti tanda-tanda yang pasti, kita akan mengeksekusi, membuat sebuah opsi, kita buy atau sell. Ya teman-teman, kita lihat sebagai pemula ya waspada supaya uangnya jangan kukut ya, apa itu, jangan habis. Ya mari kita lihat ya. Ini sempat dia tadi naik ke atas, berekor turun ke bawah, ya. Tapi sampai di sini ada ekor lagi kecil, dia tolak lagi naik ke atas, ditutup di sini harganya. Dibuka lagi berikutnya seperti itu, dia sempat menjurang, turun lagi, ya, karena dibuka di sini tadi nih. Buka di sini naik, tadi hijau nih. Begitu dilampaui lagi turun ke bawah menjadi merah. Merah sampai di titik ini. Nah, ini. Titik ini merah, tetapi dia naik lagi, jadi bodinya mengecil. Lalu hadirlah dua sumbu atau shadows di atas ya, upper dan lower, seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat sedang menurun ya. Nah mungkin kita bertanya, apa ini ya, terus akan turun ke bawah? Nah kita lihat ya teman-teman. Saya akan pasang di sini ya, kita pelan-pelan 14.000 ya, kita hemat-hemat uang itu. Nah, dia naik pada detik yang ke-40 masih naik ya. Ini juga berhubungan dengan ini nanti ya, kita lihat pada menit yang ke-30 dia akan melompat membentuk harga baru. Lihat ya, begitu dia lompat dia sudah gap up ya di atas, dan dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Nah seperti itu ya. Nah kita lihat apakah dia akan ke sana, sedangkan kecenderungannya dia menurun teman-teman ya. Saya akan ambil tindakan sell ya, saya akan sell. Nah, saya sudah bertindak teman-teman, benar atau tidak saya nggak tahu ya, tapi menurut prediksi saya dia turun, karena memang pada saat ini para penjual sedang memasukkan lagi barangnya di tengah-tengah market atau perdagangan ya. Nah, kita lihat ya, ini barrier ya, naik turun naik turun. Nah penjual itu sudah memasuki pasar ya, tapi kita lihat apakah benar prediksi kita dan saya ini. Oke, kita profit teman-teman. Ini ya, sudah ngoceh lama-lama, tadi saya menjelaskan baru trade sekarang. Artinya gini, kita jangan terkesima dengan teman-teman yang sudah miliaran modalnya, ratusan juta bahkan ya. Sekali trade asetnya dipasang 5 juta ya, tentu saja seru ya. 5 juta kali 80% itu sudah berapa itu? 4 juta ya. Jadi begitu dia menang 9 juta, enak. Tapi kalau kita belum tahu caranya mengendalikan itu semuanya, mengawasi gerakan itu, kita ya ambruk. 5 juta kita pasang atau kita belanja ya, kita taruh asetnya situ, terus dimakan karena salah prediksinya, ambruk, 5 juta habis. Ya apa kabar ini, mengembalikannya rumit. Nah oleh karena itu kita pasang tadi 14.000, sudah untung 11.000, lumayan kan, habis ngoceh-ngoceh dapat duit 11.000. Dan ini perlukan kesabaran, makanya teman-teman ngomong itu harus ada manajemen itu keren-keren semua. Manajemen keuangan, bahasa aslinya ya money management ya. Kemudian manajemen waktu, artinya begini, kalau tidak memungkinkan trading itu tutup, buka kembali waktunya yang berikutnya, kan gitu ya. Ya kalau teman-teman yang sudah jagoan sih ngomongnya kenceng, nggak kayak saya pelan-pelan
mengedukasi teman-teman pemula di channel trader pemula ini, ya pelan-pelan. Kan kita datang dari berbagai dasar yang tidak sama, gitu. Cara mendengar, cara memahami juga nggak sama ya. Ya teman-teman, ini sudah 20 menit loh. Jadi itu yang saya ngomongin tadi berhasil ya. Jadi kita lihat gerakannya. Nah, sekarang kita lihat. Kita kembali lagi ke platform ini. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5 dari sekian menit yang terjadi, pasar masuk barangnya, penjual menjual mengecil ya. Animo pembeli muncul, mengecil lagi ya. Sempat dia besar, turun. Ya, ditanggapi lagi oleh teman-teman para seller, besar. Kemudian muncul lagi ya, tetapi meninggalkan ekor di atas. Tadinya sempat ke atas nih, kemudian turun ya, direspon lagi oleh ekor bawah, ditolak sampai di sini dia closing. Kemudian muncul ini ya teman-teman. Nah, tetapi kalau kita lihat seperti ini, dia sudah melampaui badannya yang merah ini lebih besar, bukan berarti menit berikutnya menjadi hijau, ini buktinya merah. Ya, buktinya merah. Oleh karena itu, kalau sudah terjadi seperti ini informasinya ya, kalau saya lihat ini tadi meninggalkan ekor di bawah, informasinya ini sampai closing di atas, dia akan turun, benar. Ya, dia turun, tapi karena sudah berlalu ya kita baca ini. Kita baca ini semua caption ini turun. Nah, ini merah. Ya, jadi kalau kita tadi di sini kita tunggu tadi dia naik ke atas, dia naik ke atas nih. Kita tunggu dia naik dulu, ya tunggu sampai dia tidak berdaya naik, kita sell lah, menang, kita profit ya teman-teman. Nah gitu. Kemudian kita lihat lagi ini ya, kalau dia tadi ke atas sampai di sana ada bayangannya di atas, tapi turun sampai di sini, ini pertanda dia memiliki power naik ya. Jadi berikutnya ini ada informasi dia bakal naik, ya kan, bakal harga naik. Nah betul kan, muncul ini seperti itu ya teman-teman, sudah benar ya. Nah kita lihat dari sini, walaupun bayangannya di sini panjang, tidak pula dia turun, tidak begini-begini dia kan, tidak, dia meneruskan perjalanannya, dia akan mengcover semua persediaan ini yang ada di sini sampai menjulang ke atas, tapi meninggalkan ekor, turun lagi ya. Oleh karena itu kita tidak bisa pastikan ya, karena tadi sampai dia di atas melampaui ini ya kan, masih bertenaga besar ketimbang ini. Makin besar tenaganya makin kita hati-hati, benarkah dia akan terus up ya, naik. Nah ternyata dia naik ya kan, seperti itu. Oleh karena itu tadi saya katakan tidak bisa tiap menit kita langsung ujuk-ujuk trading ya. Tidak apa-apa di dalam satu kesempatan kita membuka platform ini mungkin sekian jam, kita tradingnya paling 4 kali, 3 kali mungkin, tetapi semuanya profit ya. Jangan selama 1 jam kita, 1 jam itu 60 menit, mungkin 15-20 kali trade gitu ya, 60 menit ya mungkin 15 kali trading gitu ya. Tetapi ke 15-15-nya itu kalahnya 10, menangnya 5, ya sama juga loss ya. Ya saya dipelajarkan oleh teman-teman, yang penting bukan terus-terusan kita ini loss, tapi terus-terusan kita mendapat untung atau profit ya, seperti itu. Nah kita lihat dia menurun, benarkah ini resisten berbalik arah atau reserval ya. Ini lihat ekornya panjang, menurun, kemudian direspon oleh para penjual, turun, barangnya muncul. Nah sampai di sini perhatikan ini ada garis support, perhatikan ya, support. Benarkah ini menit berikutnya akan turun? Ini detik sudah mau mencapai ke angka 0 ya nanti. Nah ternyata dia naik, benarkah dia naik? Kita tunggu ya. Ini ada ekor di atas, kita tunggu. Nah perhatikan teman-teman, ini kecenderungannya dia turun dan gede-gede ya, gede ini
makin gede di sini. Nah lihat, kita tunggu pembeli-pembeli ini berniat apa, tidak berniat sih. Nah, ketika dia muncul ditekan lagi oleh pasar, muncul lagi si penjual gitu ya, kita lihat sampai detik ke 30 dia berubah arah. Nah lihat teman-teman, ini makin kecil. Yang selalu katakan teman-teman doji apa itu ya, masih kita lihat ini ada batas harga di sini terendah, kemudian dia naik, berarti support nih ya, tembus. Support sudah tembus ya, support sudah tembus, kita lihat ya, ya kita lihat makin panjang ya, begitu menembus dia makin panjang dan makin besar ya. Yap, oke, kita akan lihat ya. Nah, tetap saja saya pada posisi 14.000 ya teman-teman, seperti itu. Nah lihat ini, ketika dia mau tutup harga di sini masih terangkat naik ya kan, sinyalnya dari sini naik gitu ya. Kita lihat saya akan di sini akan buy ya, saya akan naik teman-teman. Oke, benarkah apa salah ya kan, karena nggak ada yang pasti. Dagang itu kalau nggak rugi ya untung, itu aja sih ya. Baik, kita tunggu teman-teman, kita belajar bareng ya. Saya juga bukan ahli, cuman kita membaca tentang tanda-tanda pedagang dan penjual itu punya psikologi ya. Kita mewakilinya sebagai penjual, kita ini berfungsi ganda loh, kita penjual, kita pembeli gitu. Jadi pada kita keputusannya semua ya kan. Nah kita lihat, benarkah seperti itu? Kita lihat ya, betul itu penjual sudah muncul, tapi pembeli bereaksi ya, seperti itu ya. Jadi kita tunggu reaksi dari teman-teman pembeli. Nah ya kan, seperti itu. Nah kita loss, saya katakan tadi bisa menang bisa kalah. Oke ya, kita lihat lagi sekarang, biarkan dia turun, saya akan buy di sini teman-teman. Saya akan naikkan ini menjadi 70 ya. Ya, saya buy teman-teman ya. Berapa kali trade itu? Kenapa? Perintahnya ini naik ya kan, sudah mengecil dia, sudah mengecil animo para penjual itu loh ya. Walaupun kita lihat ini sekarang trennya sedang menurun ya, seperti itu menurut saya. Aku tidak tahu menurut yang lain, kan ini menurut saya. Saya belajar dengan caranya saya sendiri gitu loh ya. Oke, kita tunggu animo para pembeli atau pasar, siapa yang menguasai ya. Oke, kita lihat loss yang kedua kali. Oke, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting pada ujungnya di jumlah semua kita menang. Tidak mesti setiap menit kita dia. Oleh karena itu perhatikan, terus sekarang dia tadi naik ke atas, benarkah ini akan berbalik arah? Lalu lihat bayangannya begini besar, dia akan balik ya. Coba saya akan teruskan ya. Kalau dia turun saya naik lagi, kalau dia turun lagi barrier saya naik lagi. Oke, sampai di situ ya teman-teman. Barrier itu naik turun tuh garis melintang, yang naik turun tuh barrier, garis harga ya teman. Seperti itu. Jadi bagi saya pembeli mulai menyusun strategi karena pasar sudah kebanyakan barang para penjual gitu ya, kata saya begitu. Jadi kalau teman-teman setuju silakan disimak, kalau tidak ditinggalkan saja ya platform ini. Betul, kita profit ya teman-teman, kita profit. Nah gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan mungkin di sini tabelnya, nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya bom tadi itu semuanya. Beberapa tadi yang kalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan nilai aset 70-an ya. Kemudian kita ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih ada lagi 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi 12 kali kita trading barusan ini, 1 menit barusan ini, kita tadi ketinggalan berapa? 6 ya. Kita lihat lagi, kita hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 loss, 12 kita cover, kita profit nih ya, yang 12. Jadi berarti uang kita itu untuk membayar ini 7 kali 6 kan, dan berapa nih? 60 kali 70 kali 6, 430 ya. Sedangkan kita dapat di sini sekarang ini 12 kali 127. Masih profit. Kita melihatnya begitu, profit ini. Ya kan, 10 kali ya 1.200.000 sekian tadi kan. Nah, teman-teman. Jadi begitu ya, teman-teman, daripada saya ngoceh terlalu banyak, kalian nanti pusing, capek ya. Perhatikan aja pelan-pelan ya. Ya, saya katakan lagi dan teman-teman juga setuju, tidak ada yang pasti kita bisa mengikuti karena pasar yang real itu bukan di depan kita. Ini kan hanya grafisnya saja. Nah, ini sudah bagus, kita tetap profit. Jadi profitnya konsisten ya, uang kita bertambah nggak berkurang. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Sudah ngocehnya saya juga capek, ya, kalian dengarnya juga sudah mulai capek. Sampai ketemu pada video besok yang akan saya terbitkan. Tetap masih sekitar pemahaman what is the market ya, dan apakah itu trading sebenarnya ya, bukan sabar menit disosor, bukan ya. Ini kita tunggu tadi peluangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 menit baru kita ambil kesimpulan. Di sini kita hajar naik. Kita di sini tadi kita jatuh ya, kita kira dia naik malah dia turun, tapi yang tuh tadi yang 6 kali. Oke teman-teman, jangan lupa kita pelihara channel ini, tolong di subscribe, kemudian di share dan di like. Sampai ketemu pada video besok, kita akan lebih pertajam lagi pembelajaran ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like and share. Thank you.